Shalom, selamat pagi Bapak Ibu orang tua yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah beserta guru dan staf pegawai, dan juga anak didik kami yang kami sayangi dan kami banggakan, dan saudara-saudara terkasih. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi kita di pertemuan kelima sekaligus penutup masa prapaskah kita dengan tema kita, Aku dicintai dan mencintai semua orang. Marilah kita satukan hati kita, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur cinta-Mu selalu menemani perjalanan hidup kami. Kami mohon bimbing dan bukalah hati kami dalam pendalaman iman masa prapaskah ini, supaya dapat menerima dan melaksanakannya. Di masa prapaskah ini, kami kembali merenungkan hidup kami. Semoga kami selalu mencintai siapa saja seperti Engkau yang mencintai semua manusia. Hadirlah dalam pertemuan kami ini, agar kami mampu memahami serta melaksanakannya. Doa dan harapan kami ini kami sampaikan dengan penyertaan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita telah melewati minggu masa prapaskah, masa yang sangat penting dalam hidup menggereja sebagai seorang Katolik. Hari ini kita memasuki minggu kelima dalam masa prapaskah. Masa prapaskah sering juga disebut dengan masa puasa. Masa puasa diartikan sebagai masa pertobatan. Pertobatan artinya menanggalkan cara hidup lama atau keberdosaan dan mengenakan cara hidup baru sesuai dengan kehendak Allah. Pertemuan kali ini, hidup baru sesuai dengan kehendak Allah, dengan judul Aku dicintai dan mencintai semua orang. Pendalaman iman pada masa prapaskah merupakan salah satu cara gereja menggembalakan umatnya. Melalui masa APP 2020, diharapkan seluruh keluarga Katolik di Keuskupan Agung Medan dapat hidup sejahtera. Sebagai bahan untuk pertemuan kelima ini dengan tema Aku dicintai dan mencintai semua orang, kisah sebuah pohon apel dan anak. Ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain di bawah pohon besar. Setiap hari anak itu sangat mencintai pohon apel itu. Demikian juga pohon apel itu sangat mencintai anak laki kecil itu. Ia senang memanjatnya hingga ke pucuk pohon, memakan buahnya, lalu tidur-tiduran di keteduhan rindang dedaunannya. Waktu terus bergulir, anak itu kini tumbuh menjadi dewasa dan tak bermain lagi di bawah pohon apel itu setiap hari. Suatu ketika ia mendatangi pohon apel itu. Wajahnya tampak sedih. Ayo ke sini bermain-main lagi denganku, pinta pohon apel. Aku bukan anak kecil yang bermain-main dengan pohon lagi, jawab anak itu. Aku ingin punya mainan, tapi aku tidak punya uang untuk membelinya. Pohon apel itu menyahut, maaf, aku tak punya uang. Tapi kamu boleh mengambil semua buah apelku lalu menjualnya. Hasil menjual apel itu dapat kamu beli mainan kesukaanmu. Suatu hari, anak itu datang lagi. Pohon apel girang melihatnya datang. Ayo bermain-main lagi denganku, kata pohon apel. Aku tak punya waktu, jawab anak lelaki yang sudah dewasa itu. Aku harus bekerja keras untuk keluargaku. Kami butuh rumah untuk tempat tinggal. Bisakah engkau menolongku? Maaf, aku bukan tak punya rumah. Tapi kamu boleh menebang semua dahan rantingku untuk membangun rumahmu kok, kata pohon apel itu. Setelah itu, anak lelaki itu lama tak kembali lagi. Pohon apel merasa kesepian dan sedih. Pada suatu musim panas, anak lelaki itu menampakkan batang hidungnya lagi.
Pohon apel menyambutnya dengan sukacita. "Ayo bermain lagi denganku lagi," kata pohon apel yang sudah jarang berbuah dan kekurangan bahan. "Aku sedih," kata anak lelaki yang kini telah menua. "Aku sudah tua dan ingin hidup tenang. Aku ingin hidup tenang, berlibur dan berlayar saja. Maukah kau memberiku sebuah kapal untuk berpesiar?" "Maaf, aku tak punya kapal, tapi kau boleh memotong tubuhku dan menggunakannya untuk membuat kapal yang kau mau. Pergilah berlayar dan bersenang-senanglah." Ia lalu pergi berlayar dan lama lagi tak kunjung menemui pohon apel. Setelah bertahun-tahun anak kecil itu datang lagi. "Maaf," kata pohon apel kepada anak itu, "saya tidak punya buah lagi yang dapat kuberi untukmu." "Tak apa, aku pun sudah tak memiliki gigi untuk menggigit buah apelmu," jawab anak lelaki itu. "Aku tak punya dahan dan batang yang bisa kau panjat," kata pohon apel itu. "Sekarang aku sudah terlalu tua untuk itu," kata lelaki itu. "Aku tak punya apa-apa lagi yang bisa kuberikan kepadamu. Yang tersisa hanyalah akar-akarku yang sudah tua ini dan sekarat," kata pohon apel sambil menitikkan air mata. "Aku tak memerlukan apa-apa lagi sekarang," kata anak lelaki itu. "Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat dan berteduh. Aku telah lelah setelah sekian lama meninggalkanmu." "Oh, bagus sekali kalau begitu. Tahukah kau, akar-akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk berbaring dan beristirahat. Marilah berbaring di pelukan akar-akarku dan beristirahatlah dengan tenang." Anak lelaki yang kini berusia senja berbaring di pelukan akar-akar pohon. Pohon apel sangat gembira dan tersenyum sambil meneteskan air mata bahagia. Sebagai pendalaman cerita, pohon apel dan anak lelaki sebagai bahan pendalaman ceritanya, di sini ada pertanyaan dan kita jawab dalam hati kita masing-masing. Siapa saja yang terlibat dalam cerita di atas? Dari cerita di atas, siapa yang paling kamu senangi? Mengapa pohon apel senang menolong anak laki-laki itu? Pernahkah kamu menolong orang lain? Sebutkan contoh tindakan menolong orang lain. Anak-anak didik kami, mari kita jawab dalam hati kita masing-masing sebagai bahan renungan dari cerita tadi. Sebagai untuk bacaan kitab suci kita di pertemuan kelima ini diambil dari Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Beginilah bunyinya. "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah, lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal, saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Nah, sekarang kita dengarkan pendalaman isi bacaan kitab suci. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri orang yang berbelas kasih. Yang kedua, apa yang dituntut dalam bacaan kitab suci di atas. Yang ketiga, mengapa kita harus saling mencintai. Yang keempat, apa yang kita rasakan bila selalu mengasihi. Sebagai jawaban bacaan kitab suci kita, ciri-ciri orang yang berbelas kasih, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bacaan kitab suci di atas menuntut saling membantu. Kita harus saling mencintai agar hidup sejahtera. Bila kita selalu mengasihi, maka kita merasa bahagia. Nah, rangkuman bacaan kitab suci kita, pendalaman dan juga jawaban kitab suci kita. Sebagai ciptaan Allah yang secitra dengannya, kita dibekali akal budi, cinta hati nurani, serta kebebasan. Dengan akal budi, kita dituntut untuk mencari
dan mengasihi pencipta kita. Mengasihi sesama merupakan cerminan mengasihi pencipta. Sebagai seorang anak, wujud dari mengasihi sesama dapat kita lakukan dengan belajar, bermain yang baik, saling membantu. Sebagai seorang anak-anak, banyak kegiatan yang dapat kita lakukan supaya kita bahagia. Belajar sungguh-sungguh, bermain dengan teman sebaya, mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Menciptakan kekerabatan di tengah keluarga, di sekolah, di lingkungan sekitar rumah merupakan salah satu tanda kita mencintai dan dicintai semua orang. Tuhan ingin kita saling mengasihi dalam situasi apapun. Ketika kita mencintai dan dicintai akan mendatangkan kesejahteraan. Sebagai refleksi kita, saudara-saudara terkasih, Tuhan senantiasa hadir dan mencintai kita. Bentuk cinta Tuhan dalam diri kita sebagai anak dapat kita lihat dalam cinta orang tua kepada anak-anaknya. Seperti dalam sebuah cerita, pohon apel dan seorang anak. Pohon apel digambarkan sebagai orang tua, sedangkan seorang anak digambarkan sebagai seorang anak. Demikian juga dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang mengatakan, hendaklah kamu saling membantu, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dengan hidup saling membantu, rendah hati, lemah lembut, dan rendah hati, maka hidup kita akan sejahtera. Nah, anak-anak kami, mari kita lanjut dengan dua permohonan kita. Ya Allah yang Maha Rahim, kami umat-Mu datang memohon dengan kerendahan hati kepadamu melalui doa-doa kami. Bagi gereja, ya Allah yang baik, bimbinglah para gembala gereja-Mu supaya mereka selalu dibimbing Roh Kudus menggembalakan kami umat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara, ya Allah yang baik, bimbinglah para pemimpin negara kami supaya mereka membawa kami kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Allah, berilah kesehatan dan rezeki dan kebijaksanaan kepada orang tua kami, supaya mereka dengan kasih mendidik dan merawat kami anak-anaknya, dan ajarilah kami membalas cinta mereka. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sendiri, ya Allah yang murah hati, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Ajarlah kami mencintai, sehingga kami mengalami, merasakan, dan membagi cinta, sehingga sejahteralah hidup kami seperti yang Engkau inginkan. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita memanjatkan dua-dua permohonan kita dalam hati masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyimpulkan dua-dua permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demikianlah pertemuan kelima sekaligus masa penutup Prapaskah kita hari ini. Kita tutup dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur Engkau senantiasa mencintai kami. Tanamkanlah cinta dalam hati kami, supaya kami meneladani cinta-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama. Semoga melalui pendalaman APP kami di masa Prapaskah ini, imam kami semakin bertumbuh. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.